menjaga momentum aja sih yo. Jadi kayak misalnya kita nganggapnya bahwa dua pemain ini saat ini lagi nemuin ritme nih, lagi menemukan semangat lagi. Jangan sampai kalau misalnya mereka dicadangin lagi, nanti akhirnya mereka malah menurun lagi, slow start lagi yang tadi kita bahas kan. Iya, gua akan mau menganut aliran sesat ya kan, setuju dengan syarat. Apa tuh? Aliran sesat namanya, setuju dengan syarat. Jadi kalau memang Openda ya kan dan Jonathan David dimainkan, harus ada. Ya, kembali lagi di Suara Juventus ini. Kali ini kita akan membahas preview tentang pertandingan antara Juventus versus Cagliari, yang mana Giornata kali ini akan mempertemukan dua tim berbeda 7 peringkat gitu. Juve di peringkat 7 dan juga Cagliari ada di peringkat 14. Kali ini dengan gue Bio sebagai host dan juga gue ditemani dengan dua narasumber yang sudah tidak asing lagi buat para penonton Suara Juventus ini. Yang pertama nih yang pakai kacamata, yang pakai jersey Pemuda Pancasila. Silakan dengan Bang siapa, Mas siapa, Kakak siapa, silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wah. sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Gue Suryo Juventini dari Pemuda bukan, sudah Depok. Pemuda Depok ya, benar. Pemuda Depok. Iya. Jangan yang lain lagi kayak gue tadi. Salamnya sangat ini ikonik sekali ya. Udah lama nih kita nggak siaran sama Mas Suryo. Yang sebelahnya dengan Mas siapa nih? Halo Klinis teman-teman banget. Suara Juventus ini, salam, namo budaya, salam. Gue Ricky Juventini dari Taman Mini. Jaktim Pride ya. Yoi, Jaktim Pride. Ya, pertandingan kali ini ya agak gue sih berharap kita akan kembali mendulang kemenangan, ya semangat kemenangan menular lah dari kemarin Champions League ya, tapi secara pertandingan kemarin lawan Bodo juga masih kurang oke. Sebenarnya di babak pertama kita terlena gitu, mainnya agak males, agak ngantuk gitu, tontonnya sampai ada ketiduran juga tuh kemarin. Pas terakhir ya ketiduran nggak lihat Juve menang itu, jadi nyesel. Nah, besok nih lawan tim Cagliari yang mana timnya bermain secara fisikal gitu, di mana secara statistik mereka tim dengan apa namanya cara bermain kotor terbanyak di Serie A termasuknya setelah Hellas Verona gitu. Nah, Juve kan pemainnya agak stylish gitu ya, terbukti dari statistik yang kita lihat, gol-gol Juve dan gol Cagliari ini berbeda agak jauh, dan juga secara clean sheet juga Juventus lebih banyak, dan juga terlihat juga secara defense Juventus lebih bagus dari Cagliari, dan juga hasilnya pun terlihat di klasemen Juventus di peringkat 7 dan juga Cagliari di peringkat 14. Ya, setelah pengalaman di Bodo Glimt yang mana pertandingannya agak aneh secara pertandingan gitu, dan juga lapangannya agak susah ditebak tujuan bolanya. Gue lihat kemarin pemain pada dribble kemana loh, bolanya kemana. Dan juga nanti Mini soccer apakah ya yo. iya malah kayak fun mini soccer. Dan juga bingung gitu Juventus malah di babak pertama mainnya aduh acak adu lah, nggak ada support dari lini per lini gitu. Dan juga apa yang secara spesifik perlukan Juventus di bawah Luciano Spalletti untuk dapat tancap gas sejak pertama melawan Cagliari. Silakan, Ricky. Tanggapannya Oke, gimana? kita sama-sama tahu dia adalah tim kedua dengan pelanggaran terbanyak ya yo ya, bener ya. Hmm, Cagliari ya. Nah, kita harusnya bisa menilai dari situ yo. Gimana caranya coba untuk menghindari pelanggaran yang begitu banyak? Salah satunya adalah sirkulasi bola harus cepat. Bener gak? Jadi jangan ya. bawa goreng lama-lama. Itu salah satu cara untuk menghindari gimana caranya supaya nggak selalu ditekel lawan gitu. Ya Yes, umpan betul. satu dua atau kasih apa namanya long pass biasanya kan kayak Locatelli terus Cambiaso itu kan biasanya kan akurasi umpannya kan cukup oke ya yo ya. Ya. Jadi cukup bisa dimaksimalkan lah akurasi bola long pass dan juga sirkulasi bola cepatnya tuh harus lebih jalan lah untuk menghindari Hmm. banyak kesalahan. Yang kedua mungkin, nah kalau misalnya pelanggarannya terjadi, yang kedua adalah set piece-nya harus benar-benar maksimal. Ya kan, karena kita sama-sama tahu belakangan ini bahkan di musim ini kayaknya belum ada ya yo gol dari Ya. set piece, terutama dari tendangan bebas ya maksudnya ya dari tendangan bebas langsung gitu ya. Yang paling utama dan yang paling biasanya dimaksimalkan dengan baik kan tendangan bebas langsung ya. Kalau dari corner juga kita jarang ya kayaknya gol dari corner Jarang-jarang. gitu kan. Jarang Kebanyak banget.
Iya, kebanyakan kan crossing aja kita dapat bola sundulannya kan gitu. Jadi Iya, iya. mungkin pemanfaatan set piece saat ini itu mesti bisa dimaksimalkan lebih bagus lagi sih yo gitu. Cuman sayangnya memang saat ini Juventus memang belum memiliki attacker set piece yang benar-benar diandalkan gitu ya. Iya Iya, nggak sih? iya. Kan Iya, saat benar. ini kan kalau untuk tendangan direct, tendangan bebas direct langsung kan saat ini kan biasanya kan Dusan Vlahovic kan gitu. Cuman Iya, memang Dusan Vlahovic di tulisannya. musim ini bahkan masih belum belum ada tuh. Dia beberapa kali dapat tendangan bebas cuman belum masuk juga. Gitu Hmm. sih. Sama yang terakhir mungkin menurut gua apa namanya, kalau ini agak-agak berbanding terbalik sama poin pertama yang tadi gua omongin ya, permainan cepat ya. Kalau misalnya 2 poin di atas sebelumnya yang tadi gua infoin itu nggak apa namanya nggak works gitu ya, ya memang mungkin salah satunya bisa dipecah dengan memanfaatkan kemampuan individu pemain-pemain kita sih yo. Gitu sih. Jadi agak berbanding terbalik tapi ini menjadi salah satu solusi menurut gua karena kita sama-sama tahu Juventus saat ini dihuni sama pemain-pemain yang memang punya kualitas individu cukup oke gitu. Apa namanya? Ya, Sayap-sayapnya sangat mumpuni lah untuk ngobrak-ngabrik pertahanan lawan gitu. Kenan Yildiz, Chico, ada Zegrova, ya sekarang Openda juga kemarin baru terpilih sebagai pemain dengan speed tercepat kan di Liga Champion kan. ya, Jadi menurut ya, gua ya, ini ya. bisa menjadi salah satu opsi untuk ngebongkar pertahanannya Cagliari. Untung-untung kalau misalnya permainan kasarnya dimanfaatin dengan cara tackle di kotak penalti yo, gitu, Ya, dapat penalti kita dapat gol kayak gitu sih, itu sih yo yang dari pandangan gue. pasti ya. Menurut Mas Suryo nih, apakah memang Juventus harus meninggalkan ciri khas slow startnya selama ini? Karena beberapa game ke belakang kelihatan bahwa kita dari babak pertama bermain agak slow dan baru babak kedua atau setelah ketinggalan nih kita baru langsung tancap gas. Terlebih kemarin lawan Bodo kelihatan banget babak pertama seperti apa, babak kedua langsung tancap gas dengan masukan Yildiz. Silakan Mas. Ya, kalau menurut gue sih slow apa ya, slow start ya namanya ya. Itu Ya, Iya, nggak iya. apa-apa juga sih. Yang slow penting start. kita menghindari cedera dulu daripada sayap-sayap kita terpatahkan oleh permainan kasarnya, Saya permainan patah dong kasarnya mas jadinya mas dengan 19 Cagliari dong. ya kan. Karena waktu recovery pemain-pemain kita ini nggak sebentar gitu. Ya, Kalau tadi Hmm. menyambung dari narasinya Bro Ricky, kita punya ya, sayap-sayap yang luar biasa, Chico, Zegrova, kemudian Yildiz. Nah, itu kalau ini menjadi sasaran target daripada permainan kasar Cagliari, wah, kita bahaya juga sih. ya, ya bahaya gitu kan. Ya, Hmm. Satu sisi mereka punya speed, tapi di satu sisi pemain dengan speed atau katakanlah dengan kelincahan agility itu gampang terpatahkan juga sebenarnya lawan cedera dalam tanda kutip ya. Lawan Ya. cedera dan kita belum tahu seberapa cepat pemulihan cederanya gitu. Jadi kalau memang bisa diantisipasi sebenarnya waktu lawan Bodo nih gue agak kedinginan karena Bodo kan dingin ya kan kemarin minus 6 derajat ya. saya Bang Suryo. Karena gini ketika ketika lu bermain cantik ada kemungkinan cedera, lu bermain tidak cantik ya berarti ada kemungkinan ngantuk dan biasakan nonton Juve sampai akhir Nah, karena itu dia percuma betul. karena percuma kita kita orang atau Juventini begadang ya dari jam katakanlah jam 3 kemarin ya sampai jam Hmm. 5. Kalau di akhir-akhir kita lihat perubahan hasil ya hasilnya positifnya nanti baru tahu pas di update skor atau katakanlah replay gitu kan Ya. highlight gitu. Nah di sini supaya permainan kasar Cagliari itu bisa kita atasi latihan set piece ya latihan set piece di mana zamannya Allegri dari corner kita bisa hampir Ya, selalu Ya. bisa menghasilkan gol ya kan ya, dari free kick hampir bisa menghasilkan gol ini yang perlu diintensifkan buat antisipasi kasarnya Cagliari karena ini berbanding lurus ya permainan kasar tackle jumlah foul sama nanti kemungkinan bola mati nah itu berbanding ya. lurus biasanya Bro Bio. Ya, memang kita udah lama banget ya. Dulu zaman Allegri sering banget pasti yang ngegolin antara Chiellini atau Rabiot sih paling sering dulu ngegolin dengan cara set piece. Ya, Tapi betul. dengan sekarang memang secara permainan beda. Dulu Allegri bermain secara pragmatis. Sekarang dari zaman Mota sudah berubah permainannya. Kita lebih memainkan possession dan juga mencuri peluang memang dari skema open play. Dan juga kita jadi kelihatan kemarin si Openda dan juga J. David ini kita bersyukur sudah membuka keran Ya, bola ini akhirnya ya. akhirnya ya setelah sekian lama setelah Jurata satu si J. David pemain terbaik se Kanada sana mencetak gol lagi dan juga Openda akhirnya mencetak gol. Memang kayaknya Openda nih spesialis gacornya di Liga Champion karena di Leipzig pun juga di Liga Champion beberapa musim lalu gol-golnya lebih Ya, banyak dan juga lebih oke di Liga Champion. Dan ini apakah harus bermain dalam satu lapangan yang sama nih? Karena memang secara
position dan juga roles-nya bisa dibagi berdua nih, si Openda dan juga J. David. Dan juga apakah lebih baik disirakan karena memang match-match Juventus selanjutnya akan Ya. lebih banyak juga dan juga lebih tricky juga karena kita memasuki akhir-akhir musim, akhir-akhir tahun biasanya ada pergantian apa ya, kayak dinamika pertandingan tuh lebih berbeda setelah masuk jeda paruh kedua musim gitu. Bagaimana Mas Ricky menanggapinya tentang flow si gol dari Openda dan juga David? Ya, akhirnya Openda dan David bisa gitu ya membuka keran golnya di pertandingan kemarin gitu. Walaupun sebenarnya secara kualitas memang Bodo sebenarnya ya Juventus masih jauh di atas Bodo sebenarnya. Cuman mungkin kemarin pertama faktor cuaca dan juga lapangan yang memang Ya, betul. belum terbiasa oleh para pemain Juventus Kelihatan ya bedanya ya. sekarang. Kelihatan banget bedanya gitu. Mungkin kalau Pemain mainnya di Bodo Turin main biasa aja ya, nggak pakai betul. inian. Lu lihat sendiri Juventus deh pemainnya di klasmen juga Bodo kan nggak baru menghasilkan 2 poin kalau nggak salah ya kan dari 5 pertandingan. Jadi memang kualitinya sebenarnya udah bisa ketakar lah gitu. Jadi ya walaupun begitu, yang penting kan Openda dan David udah golin nih gitu. Jadi ini sebenarnya salah satu cara mungkin kalau misalnya mereka berdua dimainkan nanti ya di pertandingan besok. Gua merasa mungkin ini salah satu cara Spalletti untuk menjaga momentum aja sih yo. Jadi kayak misalnya kita nganggapnya bahwa dua pemain ini saat ini lagi nemuin ritme nih, lagi menemukan semangat lagi. Jangan sampai kalau misalnya mereka dicadangin lagi, nanti akhirnya mereka malah menurun lagi, slow start lagi ya yang ya. tadi kita bahas kan. Akhirnya malah nanti apa namanya mesinnya dingin lagi gitu. Jadi mungkin memainkan salah satu di antara mereka berdua, gue cukup setuju sih untuk saat ini ya. Yo, kenapa? Ya ya. Karena kedepannya kita masih punya beberapa jadwal yang cukup padat ya Ya. menjelang menjelang Natal gitu. Jadi Ah, manajemen dan juga tim kepelatihan Juventus juga harus cukup cermat dalam mengantisipasi permasalahan ini gitu. Jadi adanya rotasi mungkin diperlukan, cuman kita juga harus melihat, Spalletti juga harus melihat bahwa rotasi-rotasi seperti apa atau pemain-pemain yang seperti apa yang cocok untuk dimainkan dalam pertandingan-pertandingan tertentu gitu. Contoh kayak pemain mana yang dimainin di Liga Champions, di Serie A dengan kekuatan lawan yang seperti ini gitu. Apalagi si Cagliari kan punya status saat ini sebagai tim dengan pelanggaran terbanyak ya di Serie A ya. gitu ya, apa tim nomor 2 pelanggaran terbanyak gitu. Jadi ini agak beresiko nggak kalau misalnya kita mainin pemain-pemain inti kita Ya ya. semuanya gitu, terutama Yildiz yang paling sering main dan punya capability untuk ngacak-ngacak sistem pertahanan lawan dengan dribbling, dengan speed. Kalau ditarik, kalau di tackle gimana gitu. Kita masih punya musim yang cukup panjang ke belakang, jadi jangan sampai pemain-pemain andalan kita cedera juga gitu sih. Jadi kalau kalau gue sih ngelihatnya bahwa mungkin memainkan salah satu dari Openda atau David itu menjadi salah satu solusi sih saat gua, dan salah satunya mungkin untuk menjaga momentum mereka juga sih yo. Jadi gitu sih. Dan sekali lagi apalagi kan kemarin kan Vlahovic kan juga katanya masih belum fit ya. Tapi Ya. terakhir sih beritanya udah ikut latihan sih gitu. Jadi kita kita lihat aja nanti siapa yang akan dimainkan, tapi gue sih berharapnya Openda atau David atau mungkin dua-duanya dimainkan lah selain untuk menjaga momentum supaya mesinnya nggak dingin juga sih. Gitu sih yo. Supaya kita punya punya 3 striker yang bener-bener punya kapabilitas untuk mencetak gol gitu, nggak cuma duduk di bangku cadangan super sub, udah super sub pun nggak golin juga, jadinya kan bukan super sub jadinya, jadi apa, bukan super lagi jadinya nggak super sub, jadinya bontok sub yang ada. Gitu sih yo. Ya. Mas Suryo, apakah setuju dengan pernyataannya Ricky nih? Kita harusnya memainkan salah satu dari mereka aja, ataupun lo punya pandangan sendiri, atau main dua-duanya kayak gue tadi bilang, karena dua-duanya bisa menjadi dua role yang berbeda, satu prima punta, yang satu second punta gitu, Mas. Iya, gua akan mau menganut aliran sesat ya kan, setuju dengan syarat. Apa tuh? Setuju dengan Aliran syarat. sesat namanya, setuju dengan syarat. Jadi kalau memang Openda ya kan dan Jonathan David dimainkan, harus ada deal kepada mereka berdua. Lu sampai menit 70 nggak bisa ngegolin, gue ganti ya. Karena resiko cedera melawan permainan kasar Iya, itu tetap ada, ya kan? iya, Begitupun terhadap dua sayap iya, kita, Yildiz dan Chico, ya iya. kan? Jadi aliran sesat, setuju dengan syarat. Chico dan Yildiz, kalau sampai menit 70 lu tidak bisa memberikan kontribusi, lu gua ganti. Gak ada kata pemain anak emas di sini, ya kan? Iya. Dan itu juga untuk mengurangi resiko cedera, mengingat Cagliari adalah tim dengan permainan kasar tertinggi di Ya. Serie A. Nah, jadi harus ada aliran sesat ini gitu, setuju dengan syarat, ya kan? Nah, Aliran sesat lah. Oke, oke. nah kalau teman-teman Aduh. pengen imbuhan-imbuhan ini, jangan lupa bergabung di membership kita ya. Boleh, Mantap boleh. jualannya Om Suryo.
Kalian nggak perlu tampil, tapi bisa lihat ini di grup WA. Jadi di membership Suara Juventus ini ada Iya, grup betul. WA. Nah di situ nanti Betul, akan guys. ada narasumber yang itu. Nah kalau gue cukup dengan narasumber aliran sesat aja, setuju dengan syarat, ya kan. Jadi buat Lia Eden anjay. Oke, dua lanjut. striker, dua sayap itu syaratnya, ya kan. Kalau back dan yang lain-lain nggak perlu pakai syarat karena kita mempunyai stok yang cukup banyak. Mengantisipasi daripada agility, speed dan skill supaya kita nggak kehilangan momentum juga. Itu dia. Menit 70, Yildiz, Chico, Openda, David nggak ada kata lu nggak bisa ngegolin, gue ganti gitu, Bro Bio. Oke, sesat ya, setuju dengan syarat. Kita ingatkan itu. Karena Sesat. memang Setuju dengan karena syarat. memang Juventus butuh pemain-pemain yang oke untuk mengarungi sampai ya seenggaknya sampai selesainya bulan Desember ya, karena nanti kita akan belanja lagi biasanya di bulan Ya. Januari. Tapi mengingat performa terkini dan juga momentum gol dari para striker kita dan juga lawan dari kita di zona selanjutnya yaitu Cagliari yang secara permainan memang kotor ya. Cagliari memang dari musim-musim dulu memang terkenal dengan permainan kotornya ya. Ya. Dulu tuh siapa ya? Ada Bruno Conti kalau nggak salah. Itu Betul. kaptennya itu memang sangat sangat kotor. Memang secara permainan memang identitas tim Cagliari seperti itu. Apakah nanti Spalletti akan memberikan rotasi lagi ataupun formasinya sama nih? Memakai formasi seperti lawan Bodo 3-4-2-1 atau Ya. memakai skema 4 back? Karena mengingat kita harus membongkar pertahanan yang rapat dan juga permainan yang kasar. Silakan, Mas Suryo. Iya, tadi kan aliran sesat, ya kan. Ya. Supaya nggak aliran sesat, ya kan, kita harus naik kendaraan yang benar gitu. Kalau kita berkendara, misalnya kita naik motor Ducati gitu. Don't change the winning team, ya kan, Ducati. Anjay, ya kan. Don't change the winning team, ya, Ducati, ya kan. Jadi tetap formasinya sama, asalkan tadi analoginya sama si aliran sesat itu. Kalau ada 70 tidak berkontribusi atau tidak ngegolin, gua ganti, nggak ada kata gitu. Jadi formasi yang sama dengan Bodo, cuma dengan syarat, dan itu sebenarnya itu ya reward and punishment ya ketika lu sudah ngegolin, ya kan, mungkin akan kelanjutannya ya dengan formasi yang sama mendapatkan jaminan main, atau katakanlah mungkin dengan tadi yang narasi yang pertama dengan intensifnya set piece, terus ya lu lebih potensi lagi digali situ dengan tadi yang pertama jaminan main, terus di set piece itu lu nanti diprioritaskan sebagai pengambil tendangan set piece yang mana atau bagian lu apa gitu, seperti itu. Formasi nggak perlu diganti sama kayak Bodo Glimt tadi, ya kan. Nah itu tadi Ducati don't change the winning team, ya jangan lupa membership Suara Juventus ini, oke? Pemainnya siapa aja Mas Suryo? Pemainnya siapa aja? Pemainnya siapa aja? Dari kiper sampai striker lah. Versi besok lawan Cagliari. Sebutin Mas. Kalau gue sebenarnya itu senangnya 4-3-3 sebenarnya. Sama banget Mas Suryo sama gue. Setuju Mas. Tuh sama. Setuju kan? Setuju. Ya, untuk kipernya Perin. Perin lagi ya. To be honest, ini pertandingannya nggak penting-penting amat gitu. Jadi di Gregorio, ya kan, dengan tanpa mengesampingkan skill dan yang lain-lain, Perin cukup lah, ya kan. Maksudnya kita kita gali lagi potensinya. Terus yang sebelah kanan itu sebenarnya gua kok ke Cambiaso, tengahnya Kalulu. Terus kalau buat yang kasar-kasar gini Gatti lah, ya kan. Kirinya masih flu bisa lah. main. Oh, masih flu nggak bisa main? Iya, nggak bisa main. Aduh, Rugani. Cop Manners Mas, ada Cop Manners. Belah kiri Cop Manners, sebelah kiri. Ya, sebelah kiri Cop Manners, ya kan. Sebelah kanan tadi, yang sebelah kanan, ya kan. Sebelah kanan ini itu si siapa, Miretti. Oke. Tengahnya Thuram. Sebelah kirinya lagi itu Locatelli, ya kan. Wing kiri Yildiz. Wing kanannya itu Chico. Strikernya nih. Strikernya. Siapa? Kalau tadi David nih. Kalau tadi ya. Kalau David nih. OP kan gue bilang menit 70 dua-duanya main bareng. Berarti tadi gue visi, ya kan. Berarti ini gue nggak 4-3-3 lagi, ya kan. Gue change, ya kan. Nggak bisa soalnya benar. Gak bisa. Harus merelakan Yildiz diganti. Iya. Sebenarnya nggak ada salahnya nyoba 4-4-2 gitu, nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya. Jadi sama tadi 4 belakang sama, ya kan.
empat belakang Hmm. sama ya kan. Empat empat itunya tinggal disesuaikan aja gitu. Kalau gua tetap gitu. Berarti Paling strikernya kanan Miretti ya kan. ah Ya. tengahnya Miretti ya kan. Hmm. Atau Ciko deh nggak apa-apa sebelah kanannya. Dua tengah ini tetap Turam sama itu Locatelli. Locatelli, Locatelli. Kirinya ini tadi Yildiz Yildiz, Oh, ya kan. Yildiz. 4-4-2. strikernya duet. Terus dua-duanya open David udah. Ya, ya, Wah, ya. lagi Mantap on sih. fire ya. Langsung Lagi on dipasang fire. dua-duanya nih. Berani nggak Ya, Spalletti boleh. seperti itu kalau kalau iya kalau 4-4-2 tergantung ke Spalletti-nya lagi gitu. Ya, 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 ya. Oke, menurut lo, oke. Formasi Oke. apakah sama Gitu. 4-4-2 balik ke zaman Ya, Zaccheroni dulu 4-4-2? Lippi juga 4-4-2 ya. Oke, jadi Ya, sepertinya, Enggak. hah? Lippi Tudor Tudor 4-3-1-2. Tudor sempat nyoba 4-4-2 pakai kabel. Nah, Ah ya, iya ya, betul. ya, Tudor. Ya, betul. Tudor tuh sempat nyoba 4-4-2 dan itu sebenarnya nggak jelek-jelek amat loh. Ya, 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 cuma nggak ya, dicoba lagi sama dia. ya. Sebenarnya sebenarnya Iya. kalau dari gua sebenarnya gua setuju dengan Bang Suryo ya. Hmm, Mungkin harus ada sedikit modifikasi dalam sistem permainan 3-4-2-1 yang kemarin kan terlihat ya, kita kesampingkan masalah lapangan dan cuaca kemarin lawan Bodo, tapi 3-4-2-1 saat ini sepertinya sudah terlalu sering digunakan dan seakan terbaca oleh lawan ya Yo ya. Jadi ya, apalagi dalam 3 pertandingan terakhir di Serie A kita belum imbang. mengalami kemenangan, ya kan, belum merasakan kemenangan gitu. Jadi kalau misalnya tadi Bang Suryo bilang pertandingan ini tidak penting-penting banget, bagi saya ini penting sekali karena di Serie A kita sudah 3 kali Belum menang ya. berturut-turut ini belum menang nih gitu. Jadi mungkin ini di balik lawannya yang hanya Cagliari gitu ya, dan lawan-lawan sebelumnya yang seperti Cagliari pun kita nggak menang. Bener Iya, nggak? Jadi iya. saat ini di Juventus ini balik lagi kita tidak bisa meremehkan semua lawan karena setiap pertandingan untuk skuad Juventus yang sekarang menjadi susah. Itu problemnya yang sering kita keluhkan kan. Jadi Iya, jadi iya. balik lagi ke formasi, gue merasa bahwa mungkin 3-4-2-1-nya harus ada sedikit reformasi ya, perubahan gitu ya. Gue setuju Ya, tadi yang Bang Suryo bilang 4-3-3 atau 4-4-2, gue setuju banget gitu. Mungkin dengan perubahan formasi ini bisa bisa memberikan hasil yang berbeda gitu sih yo. Jadi 4-4-2. Jujur gue pengennya pairin lagi. Jujur, gue pengennya pairin lagi yang berarti main berarti lo setuju bahwa besok akan main 4 back ya, bukan 4 tiga back. lagi Gue ya. pengennya 4 back. Harus ada perubahan gitu. Karena 3-4-2-1 yang selama ini digunakan di Serie A sepertinya udah kebaca yo melawan yo. Lu ngerasa gak sih kayak lawan tuh kayaknya udah matiin matiin kita banget dengan formasi itu gitu. Jadi Iya, udah iya, iya. kebaca menurut gue gitu. Jadi gue pengennya pairin yang main tapi sepertinya sulit ya kan, karena Hmm, pasti otomatis Digre akan main lagi sih feeling gua. Tapi gue sih pengennya pairin 4 back di belakang itu, mungkin ada Cambiaso hmm. di kiri Kanan, ya, bener ya, di oh di kiri. kiri. Terus di tengah ada Liot Kelly sama Tenkop Manners. Justru gua Tenkop Manners bisa menjadi back tengah karena kemarin Spalletti itu sempat mengatakan di sebuah konferensi pers bahwa Tenkop Manners nyaman di belakang, main di belakang, di Ya, posisi sebelah kiri maupun di kelihatan tengah. kok di lapangan. Betul, maupun di sebelah kiri maupun di tengah, dan ada kesempatan besar untuk memainkan dia sebagai center back. Jadi kalau memang ini formasi benar-benar dijalankan di 4-4-4-3, 4. 4-3-3, gua mungkin agak cukup berjudi dengan memainkan Tenkop Manners di tengah sih yo, berduet dengan Ya. Liot Kelly gitu. Di Karena emang kanannya zaman baru mudanya Kalulu. dulu Koeman zaman mudanya memang pernah Iya, juga mengisi back tengah duet 4 dalam formasi 4 back. betul, karena kita sama-sama tahu bahwa dia punya akurasi passing yang cukup oke, ya kan, Hmm, dan itu mungkin bisa menjadikan dia sebagai Bonucci yang baru gitu ya, karena kan Bonucci kan suka ya, melakukan long pass atau betul akurasi betul. umpan ke tengah langsung direct, dia bisa kirim bola ke Locatelli atau Thuram untuk melakukan serangan direct ke depan gitu sih. Jadi itu perjudian aja sih dari gua sih. Tapi nanti kalau teman-teman kurang setuju Tenkop Manners main di center back, boleh komen di bawah. Ingat, nggak masalah. Ini kan suara kita ya kan sebagai Ya, Juventini. Nah, di bek kanan ada Pierre Kalulu, di tengah kayaknya tidak tergantikan ya yo ya. ya Kepren Locatelli. Thuram, Locatelli sama Weston McKennie. Walaupun sekali lagi nih, gue pengennya Miretti yang main yo. Tapi Tapi Weston kacau McKennie, kemarin lawan Bodo. iya, itu dia. Tapi gini, sekali lagi yang tadi gue omongin di atas, menjaga momentum itu harus tetap dilakukan gitu. Karena Ya, ya, ya. kemarin di lawan Bodo pun Miretti kan melakukan satu assist kan, Ya. ya kan? Ah, Assist ya. golnya McKennie kalau nggak salah. Bener gak? Ya, ya, ya. Iya, jadi mungkin ini momentum yang harus dijaga gitu. Gue sih pengennya Miretti yang main, tapi sepertinya Weston akan main lagi dari awal. Nah, baru 3 di depan seperti biasa, Kenan Yildiz, Chico,
sama mungkin David kali ya gitu. Jadi Hmm. gue sih kalau untuk striker nomor 9 gue lebih pilih David dibanding Openda. Karena kalau Openda dia lebih bermain di sektor sayap gitu. Mungkin kalau Yildiz nggak works di babak pertama, di babak kedua bisa coba Openda gitu sih. Itu sih dari gue 4-3-3 mungkin. Iya, karena memang Openda pun kemarin sudah main lebih banyak ya menitnya Ya, daripada J. David. Karena J. David iya, kemarin jadi super sub. iya. Golnya di Oh menit iya, 90. iya betul. Satu Apa? lagi yo, gue lupa info. Satu Ah, lagi, satu lagi. Kemungkinan besar kan, nggak kemungkinan besar sih. Kabar terakhir kan yang kita terima bahwa Dusan Vlahovic katanya sudah mulai latihan. Ya hmm, kan, kalau misalnya memang dia akhirnya bisa dimainkan, kita harusnya cukup senang dengan berita ini karena Dusan Vlahovic saat ini dia memiliki rekor impresif melawan Cagliari ternyata 8 gol dalam 11 pertemuan di Serie A. Jadi dia punya rekor yang cukup oke saat bertemu dengan Cagliari. Jadi mungkin kalau misalnya Dusan Vlahovic bisa bermain, ya kita bisa berharap cukup oke lah sama Dusan Vlahovic yuk gitu. Ya mudah-mudahan sih bisa main semua ya. Gitu. ya, Jadi bisa semakin banyak rotasi formasi yang bisa dimainkan, dicoba di pertandingan nanti gitu. ya mungkin harapan dari Ricky dan juga Mas Surya nih kita bosan ya ngelihat Juventus stuck terus di liga Tuh, gitu. tuh. Karena mungkin percobaan perjudian ini atau formasi baru ini mungkin bisa memberikan efek kejut terhadap Ya. lawannya yang khususnya besok lawan Cagliari. Skor berapa dari Mas Suryo besok prediksi? Dan siapa yang ngegolin? Prediksi ya, skor Ya, buat kita menang 2-0. Oke. siapa yang golin? Yang golin Openda David lagi. Woi, biar gacor ya, biar terus Tergacor. langganan Tuh, golin ya. tuh, tuh. Clean sheet lagi ya. Clean sheet. Ricky, berapa skor dan siapa yang golin? 2-1 sepertinya 2-1 karena saat ini kayak yang tadi gue bilang semua semua pertandingan yang dijalani Juve menjadi sebuah pertandingan yang sulit jadi 2-1 dan gue pengen sih Kenan Yildiz dan Dusan Vlahovic ya Dusan Vlahovic atau David yang golin satunya tapi gue pengennya satu Kenan Yildiz karena ternyata Kenan sudah cukup lama tidak mencetak gol ya yo ya Ya, nggak sih betul. jadi takutnya sinarnya meredup so semoga Enggak besok sih. bisa bisa Kemarin bisa kan lawan Bodo jadi man of the match kemarin. iya sih benar sih cuma golnya aja belum belum tercatat lagi kan gitu jadi gue pengennya sih Kenan Yildiz sih yo Ya, gitu. golnya satu Dua satu bunuh lah. diri ya. Kelly Iya ya. betul, betul. Jangan Ya, dong. ya itu adalah prediksi buat teman-teman yang mungkin punya prediksi siapa formasi terbaik dan juga siapa yang ngegolin dan juga skornya berapa. Boleh langsung nanti di kolom komentar tulis berapa skornya, siapa yang ngegolin dan juga formasi wakil harusnya siapa yang Dua main nih. satu. Pengennya Kostik yang main atau Komeners jadi gelandang lagi ataupun Yildiz main jadi duet sama J. David aja di depan. Boleh silakan langsung di sini. Oke, Yo sekian dari nyumbang yo, kami. jangan lupa nyumbang nyumbang. Iya, ya sekian dari kami untuk preview kali ini. Nah, buat teman-teman yang mau apa namanya ya berkontribusi untuk channel Suara Juventus ini, nah di bawah sini sudah ada barcode yang bisa langsung kalian scan dari smartphone Ya, kalian, dari ponsel kalian, langsung guys. berapapun hasil nominalnya kita akan selalu merasa sangat-sangat apa namanya berterima kasih Bantu. sama kalian semua. Ya. Oke, terima kasih buat Ricky dan juga terima kasih buat Mas Suryo. Semoga harapannya yang tadi disebutkan bisa terwujud ya. Kita akhirnya Amin. menang di Serie A karena bosen seri-seri mulu Ih, dari makanya itu. berapa giornata ya kita dibercandain mulu sama tim sebelah, apalagi sama yang lagi pakai Black Magic yang Allegri itu Ah, sering banget itu kita dia dicengin. tuh Black Magic tuh. Oke, sekali lagi terima kasih buat waktunya Mas Suryo dan juga Ricky. Akhir kata, Oke. Cen-Cen kita, Vino alla fine. Forza Forza Juve. Juve. Bye bye. Yes.